Dia Ali, pemukul pertama kali terhadap Ade Armando, berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang unik dari Dia Ali ini, ternyata setelah melakukan aksi pemukulan tersebut, dia bersembunyi di sebuah pesantren di Tangerang Selatan. Nah, lucunya, dia mengaku bahwa dia di pesantren tersebut adalah seorang santri dan pengurus atau orang penting di pesantren tersebut. Ternyata itu adalah sebuah kebohongan. Dan pihak pesantren sendiri membantah kalau dia ahli itu bukan santri di situ ataupun pengurus di situ. Dia hanya bersembunyi di pesantren tersebut setelah melakukan pemukulan terhadap Ade Armando. Ya, akhirnya memang dia ahli ini ditangkap oleh pihak kepolisian ya. Kalau kita perhatikan perubahan dari penampilannya pada saat dia melakukan pemukulan tersebut, dia menggunakan topi dan menggunakan eh, jaket hoodie gitu ya. Tapi setelah ditangkap dia berubah jadi pakai kopiah putih dan baju koko. Nggak tahu apa alasan dia melakukan itu, atau memang hanya sekedar kamuflase untuk menutupi kejahatan yang dilakukan, atau memang dia benar-benar seorang santri. Ya tentunya kita tahu lah itu hanya kamuflase dia. Tapi sebenarnya memang kalau kita perhatikan jejak digital dari Dia Ali ini, memang dia salah seorang simpatisan dari FPI maupun 212. Kalau kita menggunakan logika pendek ya kita paham kenapa dia melakukan pemukulan terhadap Ade Armando, karena memang cara berpikirnya atau pemikirannya memang tidak jauh-jauh dari kelompok di mana dia bergabung ya. Itu suatu hal yang wajar. Nah, kalau kita perhatikan dari keterangan dari pihak kepolisian ya, mereka melakukan pemukulan terhadap Ade Armando itu karena memang mereka tuh kesal gitu ya. Jadi kalau kesal itu kita boleh melakukan pemukulan ya. Itu kan memperlihatkan logika mereka yang pendek, atau orang mengatakan sering dengan sumbu pendek gitu ya. Nah, inilah yang terjadi, fakta yang terjadi. Sebagian masyarakat kita yang sering dipakai oleh para politisi-politisi untuk menyerang lawan-lawan mereka dan untuk menggait suara pada saat kontestasi politik. Seharusnya di negara demokrasi seperti Indonesia ini kita lebih bisa menghargai pendapat orang atau menghargai pendapat orang yang berbeda, bukan melakukan kekerasan fisik terhadap orang-orang yang pendapatnya berbeda.